Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan yang sudah sepantasnya dikenakan, dipakai oleh seorang penuntut ilmu. Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, kita akan sedikit murojaah atau mengulang materi yang minggu lalu telah kita bahas. Ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yang gampang. Apa judul kajian di pertemuan lalu? Ya, tuh. Apa? Keutamaan mengasuh anak yatim. Itu kajian yang hadis, ahadisul akhlak. Faiz? Ya, Faiz. Yang sekarang. Anjuran untuk hidup sederhana, Masya Allah. Ini atau ini, Faiz? Ini. Nah. Barakallahu fiik. Yang berarti pertemuan kemarinnya lagi sesuai dengan kitab, ya, sesuai dengan kitab. Pertanyaan kedua. Siapa sahabat Nabi yang mengatakan wa iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam? Siapa? Umar bin Khattab. Yang ini apa ini? Al-Quran. Masya Allah, tafadhol. Tinggal ini. Ya. Perkataannya siapa? Umar bin Khattab. Nah, di dalam perkataannya Umar bin Khattab itu ada ucapan wa tama'dadu. Apa artinya? Maknanya? Yusuf, nah, tafadhol. Sederhana mungkin. Nyontoh siapa? Siapa namanya? Siapa? Ahmad. Hah? Itu ya sebelum Adnan siapa? Fulan bin Adnan. Nah, Fulan ini siapa maksudnya? Nah, padahal kasih aja. Ma'ad ya, Ma'ad bin
Adnan. Jazakallah khair ya Yusuf. Barakallahu fiik. Nah, kita akan masuki atau melanjutkan pembahasan mengenai anjuran untuk tidak hidup mewah, tapi bersederhanalah. Nah, tafadhal Iqra, Qari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Thumma afdhalus salati wa atammut taslimi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jiwarihi fi darin na'im. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا، والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ Nah, stop. Jazakallahu khairan. Tadi sudah disampaikan ya sama Ami Gozi. Pembahasan atau tema kita judulnya apa? Jadilah seorang penuntut ilmu yang cengeng, yang tidak cengeng, yang tidak lemah, yang kuat. Jangan gampang ngeluh. Sementara, sebelum lanjut, kisam ibadah mana angkat tangan? Coba. Anak pengen tahu posisinya. Kisam ibadah. Bagi sana. Oh, itu sudah ada ya? Nah, siap-siap ya, catat namanya. Yang sana ada nggak kisam ibadah? Nah, antum yang kacamata sana. Sini siapa? Latif bukan Latif? Bukan. Tadi siapa lagi? Antum. Nah, antum siapa? Sini. Hilmi ya? Antum siapa namanya? Siapa? Oh ya, sini. Di sini siapa? Antum. Ya, diawasin ya. Tulis saja bajunya ya. Nanti anak cek lewat sana. Lewat kamera. Maju lagi Mas, maju lagi. Masih ada tempat enggak? Berarti di sini ada berapa tadi? Angkat tangan lagi, angkat tangan. 1, 2, 3. Antum satu sini. Yang baju hitam. Nah, sini. Nah. Biar kondusif. Ya. Ana ucapkan jazakumullahu khairan. Jadi, jangan menjadi seorang penuntut ilmu yang cengeng. Ya. Yang lebay. Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa alaihi baswar an zail hadarah, an zaifil hadarah. Dan sudah seharusnya seorang penuntut ilmu itu menjauhi peradaban atau perkembangan zaman yang palsu. Sudah seharusnya, sudah sewajibnya bagi seorang penuntut ilmu untuk menjauhi apa ya kawan? Peradaban. Apa itu peradaban maksudnya? Yaitu perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang bagaimana Ustadz? Perkembangan zaman yang palsu, yang hanya menjadikan kita itu yu'annisut
tiba yang bisa menjadikan tabiat seorang penuntut ilmu itu seperti wanita. Saking mengikuti tren masa kini sampai lupa kalau tabiat dia adalah aslinya laki-laki. Gara-gara ngikuti tren akhirnya mirip kayak perempuan. Contohnya apa? Joget-joget ya. Cingklong, celanane cingklong, gamisan, jenggotan maning joget. Ya. Wagu lah. Ke santri joget-joget. Ya, diposting di mana? Nah, gue di media sosial, captionnya apa? Dukungannya ya, guys. Jangan lupa like ya, guys. Jijik banget. Jijik. Ya. Laki-laki itu ya jangan kayak perempuan. Jangan kayak perempuan bayaran, ya. Karena zaman dulu itu di masa-masa jahiliyah, orang yang cuma ya, orang yang bernyanyi dan suka joget-joget itu adalah wanita bayaran. Yang martabatnya maaf rendah. Wanita yang bernilai nggak mau kayak gituin. Meskipun dibayar banyak nggak mau mereka. Jadi itu emang udah pekerjaan yang hina, Ikhwan. Tapi sekarang subhanallah berlomba-lomba, nggak cuma wanitanya, laki-lakinya naudzubillah. Sampai ada istilah ya, Anda pernah dengar istilah tulang lunak. Tulang apa? Tulang lunak. Ya. Laki-laki kok kayak gini ya. Lenggak-lenggok. Jangan. Mengikuti perkembangan zaman berarti nggak boleh Ustadz secara mutlak, tidak juga. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman. Yang penting jangan sampai perkembangan zaman itu membuat kita tabiatnya nyeleweng. Aslinya laki-laki ya laki-laki, jangan kayak perempuan. Ya. Terus yang kemudian yang disebutkan oleh Syekh Bakar, wa yurkhil aqsab. Dan perkembangan zaman yang membuat otot-ototmu lemah. Ya. Sehingga nggak kuat fisiknya untuk belajar. Contohnya apa? Kakean ngegim. Ya. Sing kuat otot jempol tok. Sikile nggo ngadeg-ndredeg. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Jangan sampai kita menjadi seorang pemuda yang malas. Ya. Ya harus rajin olahraga juga, ya. Tapi rajinnya ya jangan kerajinan, ya. Aben jam olahraga, enggak. Jadi harus benar-benar diatur waktunya. Ini yang pertama tadi apa? Jauhi perkembangan zaman yang bisa membuat tabiat kita itu rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, jauhilah perkembangan zaman yang membuat kita itu malas. Mager. Mager gue apa? Males gerak. Ya. Jauhi perkembangan zaman yang kayak gitu. Wa yuqayyiduka bi khaytil auham. Dan perkembangan zaman yang mengikatmu pada pada angan-angan yang penuh ilusi. Ya. Jauhilah perkembangan zaman yang membuat dirimu itu berada atau terikat pada angan-angan yang penuh dengan ilusi. Nah. Sebentar, Ana lepas jaketnya. Lumayan panas. Agak gerah. Jadi kemudian yang keberapa? Yang ketiga, jauhilah perkembangan zaman yang membuat kita itu terkungkum kayak apa ya? Gak bisa gerak. Maksudnya ya hanya dalam angan-angan saja. Masya Allah, kayak kancaku bisa kayak gini, bisa membuat sesuatu dengan AI ya. AI bacanya gimana? AI. Yang nembeta yang maca Al-Quran. Nyesel maca Quran kok nyesel. Pengennya bisa ngerakit ini, ngerakit itu.
tapi dalam masalah agama ketinggalan jauh. Oleh karena itu, Syekh Bakar sudah mewanti-wanti, memberikan sebuah nasihat, jangan sampai seorang penuntut ilmu itu terjebak dalam perkembangan zaman yang palsu. Ini yang pertama, yang bisa membuat dia itu tabiatnya rusak, yang laki-laki jadi cengeng, ya, gara-gara perkembangan zaman. Nontonnya yang ditonton cuma anime, animene sing anime drama, ya. Wis anime drama maning. Drama apa? Drama percintaan. Wah, semakin cengeng. Nontonnya yang baper-baperan. Baca buku, bukunya baper-baperan. Nulis quote, kata-kata, ya sing baper-baperan juga. Ya. Rapuh, ya. Itu hatinya rapuh. Mudah apa ya kan? Mudah terombang-ambing. Beda halnya dengan seorang penuntut ilmu yang bacanya Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama, ya, sejarah, nontonnya kajian, isinya tentang cerita, ya cerita para sahabat. Ya, itu menguatkan hati. Jangan sampai kita seperti mereka yang di luar, yang rusak oleh zaman. Na'udzubillah. Jangan sampai pula kita mengikuti zaman malah jadi tambah males. Dan tadi yang ketiga, jangan sampai pula kita mengikuti zaman malah terjebak dalam ilusi-ilusi yang semu, ya. Atau angan-angan ilusi yang semu, ya. Angan-angan tapi cuma ngangan tok. Pengen-pengen tapi nggak usaha. Ya. Ini tercela. Ya, ini tercela. Kemudian kata Syekh Bakar, wa yasilul mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makanak. Kata beliau, ketika orang lain sudah beranjak pergi meraih cita-citanya, sementara dirimu masih berada di dalam tempatmu. Ya. Jangan menjadi orang yang terlena dengan perkembangan zaman, sehingga ketika teman-teman kita sudah meraih cita-cita, sudah mendapatkan apa yang diinginkan, kebaikan dunia dan akhirat, kita masih berada di tempat kita, belum beranjak. Kemudian kata beliau, masyghulun bi ta'annuki fi malbasik. Engkau terlalu sibuk dengan pakaianmu. Dandan bae. Liyane wis lunga atuh isi dandan bae. Kepas apa ora ya? Sisiran ming tengen apa ming kiwe ya? Apa belah tengah ya? Isi dandan bae. Sementara teman-temannya yang lain sudah jauh. Sudah ada yang hafal 2 juz, sudah ada yang hafal 10 juz, sudah ada yang 30 juz, sudah hafal Arba'in Nawawi, sudah hafal Kitab Tauhid, sudah hafal Kitab Ushulus Salasah, sementara antum masih juz amma. Ya juz amma sih mending, masih ikro. Ya, bedakna antara tak karo sa isi bingung. Kenapa? Dandan bae. Ya. Di depan cermin terus, gak mau beranjak. Kenapa dandan? Karena menikmati sesuatu yang di cermin itu. Masya Allah, jebulnya ganteng ya. Nek dewekan. Ya. Nek dewekan ganteng. Ganteng dinikmati kegantengannya, fashionnya, pakaiannya. Sehingga terlena dengan keindahan itu. Nah, jangan sampai kita terlena pula dengan perkembangan zaman. Saking nikmatnya main game, saking nikmatnya mengikuti film-film yang berseri. Baik itu yang anime ataupun yang bukan. Tertinggal antum. Ya, tertinggal. Kemudian beliau mengatakan, wa in kana minha syiyatun laisat muharramatan wala makruhatan walakin laisat samtan salihan. Ketahuilah wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya
menikmati sebuah kemewahan itu bukanlah sesuatu yang haram dan juga bukan pula sesuatu yang makruh. Jadi beliau membolehkan kita hidup mewah, boleh tidak? Boleh, tapi ada catatannya. Jangan sampai berlebih-lebihan dan jangan terlalu menampakkan. Jangan terlalu ditampakkan. Kita punya rizki banyak, ya sudah, seadanya saja. Nggak usah berlebih-lebihan. Contohnya apa Ustaz? Punya uang banyak, buat beli jam tangan. Saking pengen diakui dia adalah orang kaya, dinggo kabeh tangan giwe. Jam, telu. Ya, sini 3, sini 3, wis kayak wasit. Ya. Wasit saja cuma 2 ya. Dia telu. Dan ngapa? Ben diakui sebagai orang yang ngikuti zaman. Zaman ngendi? Wong panggo jam 6 ya zaman ngendi? Itu contohnya. Atau pakai apa? Pakai topi misalnya. Yang lain pada pakai peci, pakai topi dewek. Ya. Topi baseball mungkin. Apa topi proyek. Ya. Atau topi apa mana? Yang sini ada petnya, kemudian dihadapkan belakang. Lu yang lain pada pakai peci. Nyokan anu wong sugih, Ustaz. Ya, biar diakui. Meskipun dia ngomong nyongge wong sugih, tapi penampilannya itu menunjukkan dia tuh pengen kayak gitu. Nanti dijelaskan oleh Syekh Bakar. Penampilan seseorang itu mencerminkan tabiat dia. Antum kalau pengen tahu ini fulan kayak gini, si fulan kayak gitu, lihat pakaiannya, fashionnya. Ya. Nanti ada insya Allah kalau waktunya cukup ya. Jadi beliau mengatakan kemewahan itu tidak haram, tidak juga makruh. Walakin akan tetapi laisat samtan solihan. Kemewahan itu adalah sesuatu yang tidak baik kalau misalnya berlebih-lebihan dan terlalu dinampakkan. Jadi kalau kita mau menikmati sedikit kemewahan dunia, boleh hukumnya. Tapi yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan dan apa? Jangan terlalu menampakkan. Ya, cincinan 5. Ya. Yang ini batu warna merah, kuning, hijau. Yang 2, cincin apa? Cincin stempel. Ya. Buat nyentempel ini buku saya saat. Satunya cincin apa? Ya, cincin tengkorak. Ya. Buat apa? Sabuk nganggo sabuk tengkorak. Atau sabuk bendera apa? Merah, kuning, hijau. Atau bendera bentuknya daun. Ya. Ini buat apa? Buat apa? Antum santri jangan kayak gitu. Jangan seperti orang-orang yang bukan santri, yang tidak berilmu. Orang-orang yang jauh dari ilmu agama, ya, yang tidak pernah belajar ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan wal hilyatu fidz dzahiri kallibas. Nah ini. Ketahuilah wahai penuntut ilmu, sesungguhnya perhiasan yang nampak di tubuh seseorang itu sebagaimana pakaian. Perhiasan contohnya apa? Ya tadi yang Anda sebutkan, jam tangan misalnya, kacamata, terus penutup kepala, ya. Cincin mungkin yang pakai cincin. Kalau Anda pribadi kurang suka pakai cincin. Ya. Terus pakai apa? Gelang, ya. Gelang kuning telu, melaku kerining. Assalamualaikum. Kefahaluk. Pakai gelangnya dibunyi-bunyikan. Norak ya. Norak. Jadi kata beliau wal hilyatu bidzahir kalibas. Perhiasan yang nampak pada diri seseorang itu seperti halnya pakaian. Unwanun ngalam tima'is syakhsi. Dan perhiasan tersebut tanda kecenderungan seseorang pada sifatnya. Kecenderungan seseorang dalam melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita rasakan secara langsung gitu. Ya. Itulah perhiasan.
bisa menampakkan karakter seseorang. Ya. Ini orang rajin apa enggak, kelihatan di perhiasan. Ini orang baik apa enggak, kelihatan di perhiasan yang dipakai. Kemudian kata beliau, bal tahdidun lah, bahkan bisa menunjukkan identitas seseorang. Biasanya orang yang pakai peci itu identitasnya apa? Seorang santri apa seorang pengamen? Santri. Identitas kelihatan. Kemudian orang yang perhiasan siapa saja? Nah, orang yang pakai gelang, ya, itu condong ke identitas orang yang bagaimana? Ya, gelang ya, identik dengan orang yang seperti apa? Pang, weh. Terus apa maning? Wis pang tok? Ya wis. Jadi antaranya itu preman-premanan. Daripada pakai gelang, pakai jam, ya, pakai jam tangan, lebih berwibawa. Ya, antum lebih terhormat pakai jam daripada pakai gelang. Gelangnya gelang karet maning, bekas rames, apa nutur nang pinggir tong sampah. Apik ya, dinggo. Terus bergaya. Jangan seperti itu. Tahdidunlah. Itu akan mengidentikan seseorang kepada sesuatu yang dia pakai. Ya kebiasaannya kayak gini. Ya, pakai perhiasan ini, ya kebiasaannya pasti dia seperti itu. Walil libasu illa wasilatu min wasailit ta'biri 'anil dzat. Bukankah pakaian itu termasuk sesuatu yang bisa menggambarkan kepribadian seseorang? Ya. Pakaian kita ini, ikhwan, menggambarkan cermin diri kita, mencerminkan diri kita. Orang yang biasa pakai gamis, pakai jubah, itu biasanya identik dengan orang yang soleh atau tidak? Soleh. Orang yang pakai baju-baju rapi, ya semisal kemeja, baju muslim, ya. Kemudian pakaian apa lagi? Menutup aurat, identik dengan orang yang baik atau buruk? Baik. Beda halnya ketika ada orang sedang di keramaian, adatnya adalah menutup aurat. Cepet banget. Kok dia nggak pakai baju sendiri, pakai lekton, galeknya keton, ya. Maka ini akan menggambarkan, oh ini si fulan orang yang mandan beda, ya, beda dalam tanda kutip. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhol. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita ke pertanyaan ya, Pak. Ini ada pertanyaan bagus nih. Afan, ana mau nanya Ustadz, jika ada orang yang berdakwah di masjid yang besar, namun orang yang sedang berdakwah dikacangi oleh semua orang. Kata semua orang yang mendengar, dia mengatakan kepada orang yang lagi dakwah ini, "Ki wong si lagi ngapa? Kayak bocah gaje banget, curna bae lah." Ini orang sih lagi apa? Lagi ceramah apa? Lagi cerita apa? Lagi ngapa? Gaje, biarin aja. Nah. Terus bagaimana pendapat orang yang berdakwah? Ya, itu gimana? Apakah dia lanjutin dakwahnya atau berhenti dan pergi dari masjid tersebut? Tolong dijawab, syukron. Masya Allah. Lanjut apa berhenti dakwahnya? Lanjut. Antum baca kisah para nabi. Bagaimana mereka berdakwah. Kalau diomong lah gaje itu masih ringan. Dulu Nabi SAW dakwah diancam harus dipateni. Tapi berhenti enggak Nabi dakwahnya? Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah, bahkan dakwahi bapaknya supaya masuk ya Islam zaman dulu ya, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim pun diancam akan dibunuh, dilemparkan ke api ya, yang begitu sangat besar, begitu sangat panas. Karena Nabi Ibrahim membantai semua berhalanya, kecuali satu yang paling besar. Itu dihancurkan semua. Akhirnya bapaknya marah, kaumnya marah, dilemparkan ke dalam api. Terus Nabi Nuh alaihi salam dakwah berapa tahun? 950 tahun. Dan kaumnya itu mengejek Nabi Nuh. Bahkan yang lebih parah dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ucapannya Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh, wa inni
kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Bayangkan, ketika Nabi Nuh alaihi salam dakwah kayak gini, ikhwan. Orang yang didakwahi itu pada kayak gini. Bayangkan. Jadi anak ceramah, antum pada kayak gini. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastaghsyaw siyabahum. Wis kaya kiye kelambine dilepokna iki. Kayak wong kemulan. Beribadahlah kalian kepada Allah. Kan kurang ajar ya. Kepada Nabi kayak gitu. Nah ini antum lagi dakwah terus dibilang, lah ngomong apa? Itu masih ringan. Ya, urungan apa-apa nek, seujung kuku beurung. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi loh, Nabi. Umatnya sampai kayak gini, ditungkupi kelambi mana? Wa asarru wastakbaru istikbaro. Habis itu umatnya kemudian sombong. Maka kalau antum misalnya sedang berdakwah, kemudian diuji, diejek sama temennya gitu, lah dakwah apalah, ya. Gaji temen, ente yang gaji, dan ente yang akan rugi, ya. Dan antum jangan pernah menyerah. Dulu itu pernah, ya, ana dapat cerita dari Ustaz Abdullah Zain, hafizahullahu taala, ada seorang ulama yang beliau ngisi kajian yang datang cuma 1, 2, 3, kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang orang melbu kabeh. Jadi syekhnya itu tetap dakwah, tetap ceramah. Sampai pada akhirnya dengan berjalannya waktu, jamaah bertambah, dan itu butuh proses, butuh waktu yang lama. Bertambah sampai di akhir tahun beliau masih hidup, kemudian kan meninggal. Di akhir itu Ustaz Abdul Zain hadir, jamaahnya itu sudah ribuan dan beliau cuma melihat pemateri itu hitam kecil, jauh. Berarti bisa kebayang, antum ngelihat anak masih kelihatan apanya? Muka jelas, jam tangan, kacamata. Jarak mana kira-kira? Ya, di jarak berapa antum melihat anak cuma hitam kecil? Hah? Aji barang kira-kira isi ketonyong apa? Kira-kira mana Iwan? Kalau di gerbang masih kelihatan? Jelas? Berarti mundur maning. Hah? Sampai rumah sana seberang jalan, kelihatan nggak? Kecil, hitam. Lah, berarti kira-kira berapa itu orang? Berapa orang? Dan itu awalnya adalah syekh itu ceramahnya cuma 1, 2 orang tok. Akhirnya nyebar. Siapa kira-kira syekh itu? Bukunya antum belajari di MA. Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau itu rajin dan juga sangat tekun sekali berdakwah. Dan sekarang hasil dakwah beliau dibukukan dan bukunya antum pelajari. Kira-kira yang untung itu syekhnya, si pendakwah itu, atau orang yang mencela tadi? Siapa yang untung di akhirat sana nanti? Syekhnya, si pendakwahnya. Adapun yang mencela, ya wis tanggung nanti. Ya. Apa yang diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan. Berat ya. Ada apa? Lebah apa itu? Nah, jadi sikapnya ya terus berdakwah, jangan sampai mundur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz Afwan, izin bertanya. Tadi kan Ustadz bilang nggak boleh lemah. Apakah berarti penuntut ilmu harus berotot? Ya nggak juga lah. Bukan kayak gitu maksudnya. Itu hanya sebuah kiasan. Ya. Itu hanya sebuah kiasan. Maksudnya penuntut ilmu ya harus kuat. Jangan sampai lemah. Jangan hanya karena suruh ngafalin satu muka, ya, satu hadis, satu muka ayat, maksudnya Al-Quran, ya, surat dalam Al-Quran.
langsung lemes, alah hafalannya pusing ya. Di kelas aduh bukunya bahasa Arab kabeh, ustadznya menjelaskan pakai bahasa Arab padahal lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Akhirnya pengen pindah, ini lemah ya. Lemah. Jangan yang maksudnya yang kayak gitu, jangan kayak gitu. Seorang penuntut ilmu jangan mudah lemah. Udah berarti kon nge-gym terus ben pating plekentong awake. Enggak. Apa hukum suka sama apa nih? Astolfo apa ini? Mana nggak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz mau nanya. Kan penuntut ilmu nggak boleh cengeng, tapi kalau ditinggal orang tuanya gimana Ustaz? Cengeng sama nangis itu beda. Cengeng sama nangis beda. Ya kalau nangis ya tinggal nangis. Yang penting jangan berlebihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz mau nanya. Apakah laki-laki boleh memakai cincin atau gelang? Syukron. Kalau cincin masih boleh. Yang penting jangan warna emas. Ya. Adapun gelang, para ulama berpendapat nggak boleh. Kenapa? Karena gelang itu adalah aksesoris yang identik dengan wanita. Dan Nabi SAW melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita. La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Di antara bentuk menyerupainya adalah pakai gelang. Makanya tadi Ana sampaikan daripada pakai gelang mending pakai jam tangan. Karena jam tangan itu bukan gelang dan jauh lebih bermanfaat. Ya. Dan banyak beberapa ulama yang mengharamkannya karena alasannya tadi nyerupai wanita. Gelang itu lebih identik ke wanita. Nah kalau cincin emang enggak Ustadz? Ya Rasulullah SAW pakai cincin. Tapi apakah Rasulullah pakai gelang? Bahkan dalam kitab Tauhid ya yang antum pelajari, ketika Rasulullah SAW melihat seorang sahabat pakai gelang, ditanya ini gelang buat apa? Ustadz, bukan Ustadz ya. Wahai Rasul, gelang ini supaya untuk menangkal penyakit. Lepas, copot. Ya. Sesungguhnya kamu kalau pakai itu terus, kamu semakin lemah, bukan semakin kuat. Penyakit itu akan semakin datang, bukan malah hilang. Lepas. Disuruh lepas gelangnya. Ya. Jadi nggak usah pakai gelang. Pakainya apa? Jam tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Kan penuntut ilmu harus tidak cengeng. Tapi ada teman-teman kalau dijailin sedikit banget. Dijailin sedikit banget itu gimana? Langsung doa. Ya, langsung berdoa. Berdoa keburukan gitu. Kasih nasihat buat anak baperan, Ustaz. Ya, itu apa cengeng sih, langsung berdoa. Ya itu menunjukkan bahwasanya dia meyakini Allah itu bisa membalas ya. Ya makanya antum jangan jahil. Tapi kan cuma sedikit banget Ustaz. Ya sedikit pun kalau teman antum nggak terima, antum yang repot. Jadi nggak usah jahil. Ini bacanya apa nih? Zaki, antum bisa baca nggak? Coba baca. Nah? Ini.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, ana ingin tanya, apakah jika keluar dengan pakaian rapi, misal gamis atau koko, apakah dibilang alim? Ya. Kalau dibilang alim ya sudah, alhamdulillah. Antum bilang, misalnya antum pakai baju muslim, baju rapi, terus dibilang alime, antum tinggal jawab amin. Udah tinggal pergi. Ya, sok ngalim temen, amin. Antum pergi. Udah gitu aja. Ya. Pak amin sing teka. Maksudnya bukan itu ya. Maksudnya ya itu kan ucapan kan doa. Udah berarti ngundangi Pak Amin udah. Nah, maksudnya doa ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.